Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, ini udah bukan pertama kalinya ya. Jadi kita nge-review produk dari Tekiro ya, yaitu ini adalah power tool. Jadi memang sudah beberapa tahun yang lalu ya. Gue lupa persisnya waktu itu ada di event di Gias. Nah, jadi Tekiro tuh udah meluncurkan untuk power tool. Jadi bukan cuma hanya hand tool. Dan sebetulnya gini, memang kita bisa bilang ya, kita di Indonesia ini udah bukan nama yang asing lagi atau brand yang asing lagi di telinga kita ya. Jadi kita udah tahu banget Tekiro ini memang sudah lama banget. Kurang lebihnya mungkin sekitar tahun 2000, mungkin di bawah 2010 ya kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu tuh gue pertama kali sempat nyicipin juga untuk range-nya Tekiro ya. Jadi sampai sekarang ya, jadi bukan cuma hanya range aja atau kunci, jadi terus ya mulai semua peralatan, aksesoris dan lain sebagainya. Dan ya kali ini dia sudah merambah ke dunia power tool dan ini luar biasa sekali. Dan ini adalah varian yang terbaru juga untuk di tahun ini ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita pernah coba mereview untuk nail gun yang cordless, terus banyak ya, terus ada rotary dan lain-lainnya, itu semua dengan berkapasitas di 20 volt. Kali ini Tekiro merilis untuk yang berkapasitas dia lebih kecil, yang pasti lebih compact dan lebih ringan juga. Di sebelah kanan gua ya, ini dia Tekiro dengan tipe CD strip HD 2403 ya. Di sini berkapasitas 12 volt ya. Makanya di sini dikatakan juga ya compact ya dengan voltase di 12 ya. Oke, di sini gue sedikit berikan. Di sini ada spesifikasinya yang tertulis ya untuk satu package pembelian ini ya. Dia mendapatkan satu unit dan satu docking charger, dan kita sudah mendapatkan ada 2 buah baterai. Per baterainya berkapasitas di 12 volt, dan di sini per baterainya itu untuk mAh-nya ada di 2000 ampere hour ya. Nah, ini jadi kita udah package seperti ini. Nah, Bang, harganya berapa? Nah, sebelum gue lanjut membacakan spesifikasinya ya, untuk package seperti ini ya, udah benar carrying case dan lain sebagainya, kalian cukup hanya membayar ya, rate-nya kurang lebih di 900 ribuan. Nah, jadi nanti kalian ya langsung masuk aja ke link yang udah gue sertakan di deskripsi. Oke. Nah, untuk di sini dia ada fitur untuk lock system ya, dan di sini sudah electric brake. Jadi electric brake ini yang gue rasa jadi nggak muter terus ya. Nah, ini mungkin ya, ini kita belum trying ya. Jadi pada saat dia muter ya, kita lepas triggernya, nah ini dia langsung berhenti dengan cepat ya. Biasanya memang yang disebut electric brake seperti itu. Nah, tapi nanti kita akan coba ya. Oke, dan selanjutnya dia sudah lithium ion ya, dan yang pastinya dia sudah dibekali untuk mesin brushless, dan ini luar biasa sekali ya. Nah, memang harusnya dengan harga yang diberikan ya, Tekiro udah harus membekali dengan mesin brushless, benar ya, ini udah dibekali mesin brushless. Dan ya tidak lupa juga ya, untuk Tekiro ini ya, semua produknya sudah terdaftar K3L. So pastinya buat kalian yang ingin menggunakan sudah tidak usah perlu ragu lagi, dan sudah nggak perlu khawatir lagi. Bang, after sales dari Tekiro gimana? Kalau gua rasa gua nggak usah ngomongin lagi ya untuk masalah after sales, karena memang Tekiro ini bukan brand yang menduduki di Indonesia ini, bukan cuma istilahnya yang baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia udah lumayan, kita bisa katakan cukup tua. Kalau di bawah 2010 aja dia angkanya berarti kurang lebih udah sekitar belasan tahun. Tapi persisnya berapa gua nggak tahu. Oke? Oke, dan yang selanjutnya yang unik dari tools ini ya, dia sudah dibekali juga untuk fitur hammer, dan dia berkapasitas di 40 Nm. Oke, udah untuk torque settingnya dia 21+3 ya, ada charging time-nya udah 1 hour ya, atau 1 jam ya. Impact rate-nya dia di sini terbagi dari 2 ya, 0 ya 6750 untuk BPM-nya ya, beat per menitnya, dan atau untuk speed 2-nya dia di 25.500 BPM. Untuk knowledge speed RPM-nya di 0 450 dan di 0 sampai di 1700 ya. Nah, jadi sudah cukup lumayan kalau gua rasa ya. Nah, untuk kapasitas maksimal torsinya dengan kapasitas 12 volt ini, alat sekecil ini 40 Nm, gua rasa udah cukup. Oke, langsung kita buka aja yuk. Oke, ini dia ya, ini carrying case-nya menarik sekali ya dari Tekiro. Nah, ini
Jauh ya, jadi memang harusnya tools ini memang jauh lebih terlihat eksklusif ya. Kenapa? Karena memang Tekiro ini udah bukan brand baru lagi, dan di sini ya, di sini pas kita buka langsung kita ditampilkan dengan manual book, dan di sini sudah ada kartu garansi ya, kartu garansi yang diberikan dari Tekiro selama 1 tahun. Nanti kalian bisa baca-baca di sini ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, jadi memang bukan produk kaleng-kaleng yang pastinya ya. Nah, ini dia ya. Ini dockingnya menarik sekali, dan hampir semua yang tempo hari yang pernah gue review mulai dari 20 voltnya juga itu memang semuanya sudah menggunakan docking ya. Jadi memang asik banget, menarik sekali. Dan di sini ya, ini juga ya, ini dia baterainya ya. Baterainya build quality-nya sangat bagus sekali ya. Ini sangat terlihat kokoh sekali, dan ini luar biasa sekali. Dan di sini ya, untuk pengecasannya sangat mudah sekali ya, cuma hanya tinggal seperti ini aja. Dan ini unitnya, dan ini carrying case-nya bukan carrying case kerupuk nih ya. Carrying case kerupuk gimana sih bang? Ya kayak kaleng kerupuk udah ditekan dikit penyok ya gitu. Nah, ini boro-boro ya mau ngelindungin alat yang di dalam ya. Dia ngelindungin carrying case-nya sendiri aja atau box-nya aja nggak bisa. Oke, ini dia. Ini kapasitasnya udah pasti ya, dia di 10 mili ya. Nah, ini caknya juga besi ya. Ini gue suka ya, sangat terlihat berbobot sekali. Dan ini memang identik Tekiro itu untuk power toolnya berwarna hitam ya. Jadi memang ini dia full hitam ya, full hitam. Jadi semuanya, bahkan ini rubber yang di grip aja dia ini hitam, dan posisinya yang di bagian belakang ini ya, ini dia rubbernya pun hitam juga. Jadi memang semua full hitam ya. Jadi bukan cuma hanya plastik ataupun bodinya yang berwarna hitam, tapi memang karetnya pun berwarna hitam. Jadi benar-benar dia kalau kita lihat, bang ini plastik semua ya. Nah, enggak. Jadi nanti pada saat feeling pada saat lu gunakan pertama kali, lu akan bisa ngerasain, oh ternyata ini karet ya, bukan plastik. Oke. Dan dia terbagi dari 2 speed ya, high dan low di atas ya. Oke. Ya, sudah bisa reverse juga. Oke, dan di sini juga sudah ada indikator baterainya, dan yang pastinya walk light-nya ini ya, ini cukup terang kalau menurut gue ya, udah cukup terang banget dan enak banget. Dan dia terbagi dari 3 tadi ya, gue bilang ada mode drilling, penyekrupan, dan ada di mode hammer. Oke, dan di sini ada pengaturan torsinya dari 1 ya hingga 21, dan ini luar biasa sekali ya. Oke. Nice. Oke, menarik sekali ya. Sepertinya memang tenaganya gue rasa udah cukup lumayan. Nah, kalau misalnya kita mungkin untuk hanya mengebor aja, ngebor hebel ya, tembok yang memang basicnya dari hebel ya. Nah, ini gua rasa udah cukup ya, udah cukup banget, dan harusnya udah bisa mumpuni, kecuali kalau kita ketemu beton. Nah, ini agak sedikit ribet. Oke, tapi nggak jadi masalah ya. Gua nanti akan coba dari berbagai macam media ya. Yang pasti gua pengen lihat kira-kira performanya sampai sejauh mana kira-kira ya untuk alat sekecil ini, dan produk terbaru dari Tekiro ya, kira-kira worth it atau enggak dengan harga yang diberikan. Langsung kita coba aja. Oke guys, di sini ada mata auger bit ya. Kita akan coba ini menggunakan speed 2 ya. Di sini lumayan cukup panjang mata auger bitnya, dengan panjang di kurang lebihnya berkisar sekitar di 15 cm ya. Ini kita akan coba, dia ukurannya di 8 mili. Oke. Oke, speed 2 ya, memang tidak mampu. Kita akan langsung masuk ke speed low atau speed 1. Oke, kita coba satu kali lagi. Oke, cukup sempurna ya. Jadi udah 2 lubang ya. Nah, di sini kita langsung coba aja dengan media yang lainnya.
Oke, di sini kita akan menggunakan media besi hollow ya dengan ketebalan di 1,2. Langsung kita bor aja dengan mata bor 8 mili. Jadi memang speed 1 ini perlahan namun pasti ya. Nah, ini kita akan coba sekali lagi. Oke, nice sekali ya. Dan baterainya masih menyisakan di 2 bar ya. Ini yang satunya udah mulai agak redup ya. Kita hitung 2 bar. Oke, langsung aja ya. Kita akan next ke media selanjutnya. Oke guys, ini kita langsung lanjutkan aja dengan baterai yang tersisa ya, kurang lebih di 2 bar. Nah, ini langsung kita cobain ke beton K300 dengan mata bor 10 mili dengan panjang di 10 cm. Langsung kita tancapkan saja. Nah, ini untuk speed low-nya ya. Kita langsung naik aja ke speed 2 aja ya sepertinya. Oke, nice sekali ya. Ini terlihat sangat mudah. Memang torsinya memang cukup besar ya yang diberikan dari Tekiro. Ini dia 40 Nm ya untuk maksimal torque-nya. Nah, kita akan coba bolongan sekali lagi dan kita akan ganti baterainya terlebih dahulu. Oke, baterainya menyisakan di 1 bar ya. Nah, langsung kita ganti baterainya terlebih dahulu dan kita akan melubangi ya kembali dengan baterai yang baru. Wow, nah kita akan coba lagi untuk speed 2-nya langsung ya. Speednya low, pindah, naikin lagi speednya ke atas. Nah, ini speednya dia kepencet tangan sepertinya ya. Ini kita langsung balikan ke speed
duanya. Tuh naik lagi, turunin lagi. Nah, pegangin aja speednya. Nah, oke, sedikit lagi guys. Oke, nice ya. Ini luar biasa sekali. Dan kita akan lihat menyisakan di 2 bar masih ya. Tadi sempat biasa ini Mas Bayu sempat menyonggel tuasnya, makanya dia kembali ke speed 1 ya. Nah, tadi kita sudah kembalikan. Luar biasa dan benar-benar powerful sekali dengan tenaga 40 Nm ya. Untuk alat sekecil ini ya, tapi menghasilkan tenaga yang cukup besar. Dan kita tidak usah mencoba lagi untuk di media tembok ya. Untuk hebel ya, ini udah pasti sangat mudah karena memang ini adalah media beton K300 dan ini sudah cukup luar biasa dengan maksimal ya diameter mata di 10 mili. Nice sekali. Oke, luar biasa ya, performa yang cukup menarik kalau menurut gue. Jadi memang benar-benar sangat powerful. Dan sekali lagi gini, memang alat ini biarpun 12 volt dia tidak terlalu ringan ya, gue bisa katakan. Tapi dengan tenaga yang cukup buas kalau menurut gue, karena memang pada saat kita coba di beton K300 ini kalau menurut gue berat banget dan memang bukan peruntukannya ya sebetulnya. Jadi memang bukan peruntukannya dan luar biasa. Tadi di luar ekspektasi gue juga pada saat gue melihat, dan wow ya, untuk speed 2 benar-benar powerful banget pada saat dia mengebor beton K300 ya. Dan di sini maksimal cak di 10 mili dan kita tadi langsung menggunakan mata bor di 10 mili. Luar biasa, biarpun cuma hanya panjang di 10 cm ya, tapi memang dia mampu menembus. Dan ya kalau menurut gua tidak butuh waktu yang lama ya, karena memang untuk 12 volt udah bener-bener ya enough kalau menurut gua ya. Jadi kalau menurut gua bener-bener worth it banget dengan harga yang diberikan, dan ini luar biasa kalau menurut gua dengan gebrakan yang cukup baik ya. Dan gue tadi memang tidak mencoba langsung ke hebel karena menurut gue buat apa lagi ya, karena memang beton K300 ini udah mewakili dengan tembok ya, biarpun tembok yang sudah dengan bata merah juga. Oke guys ya, so pastinya buat kalian yang kepo ya kira-kira produk Tekiro untuk power tool, wrench dan yang lainnya apa aja ya, langsung kalian follow aja di sosial medianya Tekiro ya. Dan jangan lupa juga di follow untuk sosial medianya G3 Channel. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa cek di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.